Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kuliah matematika lanjut. Hari ini kita melanjutkan materi tentang integral. Lebih tepatnya yaitu tentang integral terbuka atau integral tak tentu, atau dalam bahasa Inggrisnya indefinite integral. Sebelumnya saya klarifikasi dulu dengan istilah-istilah yang saya pakai di video sebelumnya yang membahas tentang integral tertutup. Pada video tersebut saya sebut integralnya dengan integral tertutup. Istilah lain dari integral tertutup ini adalah integral tertentu, atau dalam bahasa Inggrisnya definite integral. Kemudian yang akan kita bahas hari ini saya sebut sebagai integral terbuka atau integral saja, dan ini menyatakan integral yang indefinite, ya, atau integral tak tentu. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan indefinite integral. Misalkan saya punya sebuah fungsi f pada interval a, b, dan misalkan f besar adalah sebuah fungsi yang pada selang a, b itu mempunyai turunan, sehingga f besar aksen x sama dengan fx untuk semua x di interval a sampai dengan b. Fungsi f besar ini disebut sebagai antiderivatif untuk fungsi f pada interval ab. Contoh, saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Saya punya f besar x sama dengan sepertiga x pangkat 3. Kita tahu bahwa f aksen x adalah x kuadrat dan berarti itu sama dengan fx untuk semua nilai x di bilangan real. Maka f besar itu disebut sebagai antiderivatif dari fungsi f kecil. Jika f besar itu adalah antiderivatif untuk fungsi f kecil pada interval AB, maka semua antiderivatif untuk f pada interval AB adalah fungsi-fungsi dalam bentuk fx plus c untuk x antara a sampai dengan b. C adalah sebuah konstanta tertentu. Persamaan ini menyatakan keluarga fungsi pada interval AB, yang artinya ini banyak sekali. Jadi fungsi-fungsi yang memenuhi fx plus c ini banyak sekali. Contoh, antiderivatif untuk fx sama dengan x kuadrat itu banyak sekali. Misalnya, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3, atau sepertiga x pangkat 3 plus 1, atau fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus 10, sepertiga x pangkat 3 min 1, sepertiga x pangkat 3 min 100, dan seterusnya. Banyak sekali C yang bisa kita tempatkan di persamaan 8 ini. Kita lihat bahwa semua fungsi fx di sini, apabila kita turunkan, hasilnya akan sama, yaitu x kuadrat. Karena banyak sekali antiderivatif dari sebuah fungsi, maka kita menyebutnya indefinite integral. Integral dari sebuah fungsi fx itu dinyatakan sebagai integral fx dx. Ini ya simbol integral. Yang ini artinya adalah keluarga fungsi f besar x plus c, di mana fungsi f ini adalah sebuah fungsi yang turunannya sama dengan fx. C adalah sembarang konstanta. Contoh, integral dari x kuadrat dx adalah sepertiga x pangkat 3
plus C, dan ini ternyata berlaku untuk semua bilangan X. Berikutnya adalah beberapa aturan tentang integral. Yang pertama, integral dari konstanta K dx itu sama dengan Kx plus C. Contoh, integral dari 3 dx itu sama dengan 3x plus C. Integral dari 200 dx sama dengan 200 X plus C. Aturan yang kedua, yaitu integral X pangkat N dx itu sama dengan X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 plus C. Contoh, integral X kuadrat dx sama dengan X pangkat 3 per 3 plus C. Integral X pangkat 5 dx sama dengan X pangkat 6 per 6 plus C. Integral seperakar X dx sama dengan integral X pangkat min setengah dx sama dengan X pangkat setengah per setengah plus C sama dengan 2X pangkat setengah plus C atau 2 akar X plus C. Aturan yang ketiga, integral fx yang dikalikan dengan konstanta K sama dengan integral fx tersebut, hasilnya dikalikan dengan konstanta K. Contoh, integral 2x kuadrat dx ini sama dengan 2 integral x kuadrat dx. Integral x pangkat 3 per 2 dx sama dengan setengah kali integral x pangkat 3 dx. Aturan terakhir, integral dari fx plus gx dx ini sama aja dengan integral dari masing-masing fungsi. Jadi, integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Contoh, integral dari 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat dx ini sama dengan integral 2x pangkat 3 dx ditambah dengan integral 5x kuadrat dx. Kalau kita menggunakan aturan yang lain, maka ini sama dengan 2 kali integral x pangkat 3 dx ditambah dengan 5 kali integral x kuadrat dx. Berikut ini adalah contoh-contoh soal tentang integral. Yang pertama, integral 2x pangkat 4 dx. Ini sama dengan 2 kali integral x pangkat 4x dx. Dan ini sama dengan 2 kali x pangkat 5 per 5 plus c sama dengan x pangkat 5 per 10 plus c. Contoh yang nomor 2, integral 1 plus x pangkat 3 dx sama dengan integral 1 dx ditambah integral x pangkat 3 dx sama dengan x plus c 1 ditambah, saya gunakan C1 ditambah dengan x pangkat 4 per 4 plus C2 dan ini sama dengan
X plus X pangkat 4 per 4 ditambah dengan C. Nomor berikutnya, integral dari X pangkat 3 dikurangi 2X plus 4 dx sama dengan integral X pangkat 3 dx dikurangi 2 kali integral X dx ditambah integral 4 dx sama dengan X pangkat 4 per 4 plus C1 ditambah dengan min 2 kali X kuadrat per 2 plus C2 ditambah dengan 4X plus C3. Dan ini sama dengan X pangkat 4 per 4 dikurangi X kuadrat ditambah 4X plus C. Terakhir nomor 4, integral 2X min 3 kali X kuadrat plus 1 dx ini sama dengan integral, kita kalikan dulu, diperoleh 2X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2X min 3 dx. Langsung saja kita terapkan, kita peroleh 2 kali X pangkat 4 per 4 dikurangi 3 kali X pangkat 3 per 3 ditambah 2 kali X kuadrat per 2 dikurangi 3X plus C sama dengan X pangkat 4 per 2 dikurangi X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X plus C. Ini 3X. Kita bisa menggunakan integral tak tentu untuk menghitung integral tertutup. Misalkan, kita ingin menghitung integral X kuadrat dx dari 0 sampai dengan 3. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan integral dari X kuadrat. Integralnya adalah X pangkat 3 per 3. Kemudian kita simbolkan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai 3 dikurangi dengan kita substitusikan nilai 0. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3, hasilnya sama dengan 9. Contoh yang lain, misalkan kita ingin menghitung integral tertutup dari X kuadrat min 2X plus 3 dx antara min 1 sampai dengan 2. Caranya kita tentukan dulu integral tak tentunya, yaitu X pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 2 kali X kuadrat per 2, ini sama dengan X kuadrat, ditambah 3X. Kita tuliskan batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Kemudian kita substitusikan 2 dikurangi dengan hasil substitusi min 1. Hasilnya 8 min 3 dikurangi 4 plus 6 dikurangi dengan min 1 per 3 dikurangi min 1 dikurangi 3. Dan hasilnya adalah 9. Berikut ini adalah contoh menghitung integral tertutup dengan menggunakan integral tak tentu. Nomor 1, kita akan menghitung integral 2X pangkat 3 dx dari 0 sampai dengan 3. Maka sama dengan kita tentukan dulu integral dari 2X pangkat 3 dx, yaitu X pangkat 4 dibagi 2. Kita tuliskan batas atas dan batas bawahnya.
Kemudian kita substitusikan nilai-nilai tersebut menjadi 3 pangkat 4 per 2 dikurangi dengan 0 pangkat 4 per 2. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 4 dibagi 2. 81 dibagi 2 sama dengan 40,5. Contoh yang kedua, integral dari min 1 sampai 2 untuk 1 min 5x pangkat 4 dx. Ini sama dengan, kita tentukan dulu integral tak tentunya, yaitu x min x pangkat 5, batas atasnya 2, batas bawahnya min 1, dan ini sama dengan 2 dikurangi 2 pangkat 5 dikurangi min 1 dikurangi min 1 pangkat 5. Sama dengan 2 dikurangi 2 pangkat 5, min 30, dikurangi min 1 dikurangi min 1 pangkat 5, 0. Jadi sama dengan min 30. Untuk nomor 3, silakan dikerjakan sendiri sebagai latihan. Selanjutnya tentang pemrograman R. Di pemrograman R kita bisa menyelesaikan problem integral. Untuk penyelesaian ini kita memerlukan paket yang namanya Riacas 0. Kita harus menginstal paket Riacas ini. Untuk penyelesaiannya cukup memanggil fungsi yang namanya integrate, kemudian diikuti dengan fungsi yang ingin dihitung integralnya, dan parameter yang kedua adalah simbol X. X ini harus kita definisikan sebagai simbol. Sedangkan untuk integral yang tertutup bisa menggunakan fungsi integrate. Bedanya ini diawali dengan huruf kecil, sedangkan integrate yang di baris nomor 12 ini menggunakan huruf besar. Yang kita tentukan adalah fungsi f-nya, serta batas bawah dan batas atasnya. Jadi integrate yang di baris 6 ini untuk integral tertutup, sedangkan integrate pada baris 12 ini untuk integral tak tentu. Demikian tadi materi tentang integral. Semoga dengan video ini bisa memudahkan kita untuk mempelajari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.